Selamat datang di Binti Berbincang Cantik. Ketiga bakalan nge-podcast dengan membawakan tema yaitu Mental health. Sebelum kita masuk ke podcast pada hari ini, kita bakalan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, perkenalkan, nama aku Fiana Riztika. NIM aku 2511 37 10 14. Halo semuanya, aku Amanda Syafia. NIM aku 251137 2014. Halo semuanya, nama aku Felita Rinesa, NIM aku 2511368014. Nah, tapi sebelum kita benar-benar masuk ke topiknya, kita bakalan bawa satu artikel yang dimana akan disampaikan sama Feli. Jadi ini tuh artikel dari Universitas Gadjah Mada dengan tajuk Perilaku ngebarcode banyak muncul pada anak muda. Ini kata pakar psikologi. Nah, artikel ini tuh dipublikasi pada tanggal 5 Oktober 2023 jam 8.31 oleh Satria Ardi.N. Jadi sesuai dengan judulnya, di artikel itu ngebahas tentang kayak kebiasaan-kebiasaan ngebarcode atau cutting yang muncul di anak-anak muda. Terus ini tuh ngebahas kayak apa penyebab-penyebabnya kira-kira gitu. Sekitar 36,9% dari masyarakat Indonesia itu udah melakukan. Nah, persentase terbanyaknya itu di kelompok usia 18 hingga 24 tahun, yaitu sebanyak 45%. Menurut kalian berdua, bagaimana? Apa first impression kalian atau pandangan pertama kalian ketika dengar terkait artikel tersebut? Mental health di Indonesia, guys. 45%, 18 sampai 24 tahun. Yang dimana itu tuh umur-umur kita ya? Iya. Itu umur kita banget. Nah, dari Amanda dulu deh. Iya, dari Amanda dulu boleh. Jadi aku banyak banget ya nemuin kasus seperti itu di lingkungan aku. Teman-teman terdekat aku itu pada melakukan hal seperti itu. Sebagai teman, kita tuh sebenarnya mau ngebantuin, tapi kayak gimana ya? Gitu Mereka kan? juga udah melakukan itu yang kayak udah sering gitu loh. Berarti itu udah kebiasaan juga. Udah kebiasaan ya. juga. Jadi kayak kita mau ngingetin juga mungkin mereka nggak akan dengerin kita gitu. Karena kalau misalnya kita ngebantu juga kan bisa jadi tiba-tiba ternyata kayak perilaku kita ke mereka itu yang Mungkin kita salah kira gitu ngebantu ya. tapi bagi mereka tuh mungkin ofensif Iya. gitu. Iya, benar-benar sih. Kita nggak pernah tahu juga kan isi pemikiran orang terkait mental health, apalagi barcode itu sendiri kan. Iya. Tapi kalau misalkan menurut kalian nih, semisal kalian kan sudah menemukan kasus yang seperti itu, yang kayak bener-bener kalian mau lakuin untuk teman-teman kalian atau orang di luar sana yang mungkin memang cerita sama kalian, apa sih sebenarnya solusi yang kalian pengen banget untuk mereka lakukan pertama kali gitu loh? Kalau aku sendiri ya, kalau misalnya emang aku nemuin teman aku atau orang terdekat aku yang ngelakuin kayak gitu, kemungkinan besar bakalan kayak nyaranin aktivitas lain yang bisa menggantikan kebiasaan mereka itu loh. Betul, kayak misalnya hobi, ya kan? Oke. Jadi kayak kita nggak cuman kayak ih kamu jangan kayak gitu, tapi kita ngajak mereka gitu loh, kayak kamu mau, misalnya aku mau pergi nih, kamu mau pergi nggak sama aku, biar mereka nggak kepikiran itu terus gitu, mereka tetap distraksi gitu. Benar-benar. Berarti perlu pendamping gitu ya? Iya, istilahnya. mendampingi lah. Oke. So what do you think, Man? Sebenarnya cuma butuh teman cerita aja. Iya. Oke. Jadi mereka tuh kayak masih ngerasa mereka gak ada teman cerita, mereka sendiri. Itu sih yang membuat mereka jadi kayak menyakiti diri sendiri, menyakiti diri mereka sendiri kayak gitu loh. ngeluarin rasa sakit mereka tuh, Iya. cara mereka ngeluarin rasa sakitnya, mereka mikirnya mungkin dengan menyakiti diri mereka. Karena mereka udah banyak banget yang dipendem dan gak ada teman cerita gitu loh. Oh iya. oke. Menurut Benar aku sih, tuh- benar. Menurut kamu gimana? Menurut kamu gimana? Aku Iya. juga sama sih ya teman-teman sekalian. Maksudku orang ngebarcode itu juga pasti punya alasannya sendiri, latar belakangnya juga, dan memang solusi yang paling tepat untuk mereka ya memang mencari pendampingnya mereka gitu loh, dan juga melakukan hal-hal positif lainnya gitu. Cuman pastinya itu gak akan segampang yang kita kira gitu loh. Iya Ya sih. kan? Semua perlu penemanan segala macam, tapi ya langkah yang paling awal memang kita harus cerita sama orang terdekat atau orang yang memang sudah ahlinya atau profesional di depannya. Menurut Amanda sama Felita, apakah orang yang ngebarcode itu selalu punya alasan tersendiri atau gimana? Menurut kalian gimana? Kalau dari kasus yang pernah aku temuin ya, itu tuh ada beberapa yang emang karena mereka mengalami tekanan ke mental mereka. Nah, tapi ada juga yang FOMO. FOMO, maksudnya FOMO itu gimana? Maksud FOMO itu kayak gini, mereka tuh melihat lingkungan sekitar mereka tuh kayak teman-teman mereka tuh kayak ih mereka cutting, aku juga mau ikutan lah. Oke. Jadi ada yang ngikut-ngikut doang gitu loh. Kayak kalau
dirasa pun tidak ada teman atau seseorang yang bisa jadi tempat cerita, nggak apa-apa banget buat ke psikolog gitu loh. Iya, Ya benar kan? sih ya. Kayak Iya. sekedar menceritakan semuanya. Setidaknya kita bisa Lega, mendapatkan lega. terus ya kalau misalnya kita cerita ke orang yang profesional juga kan kita jadinya bisa tahu paham. kita tuh salah kita apa ya, bukan salah sih tapi kayak permasalahan kita di mana biar kita Iya, bisa iya. disembuhkan gitu loh. Iya benar juga sih. Biar kita juga tahu sudut pandang orang lain itu gimana gitu gak sih juga kan. Pokoknya jangan sampai self diagnose. Iya sih, aku juga. Maksudku kayak semua pasti punya impact negatif gitu gak sih? Ya kan, apalagi Iya. itu ngebarcode. Cuman ya kita juga memang harus lihat dulu latar belakangnya kenapa mereka melakukan hal tersebut. Menurut kalian peran keluarga itu apakah sama penting? Sangat penting, Apa gimana? sangat penting banget ya. Benar sih, benar Jadi sih. kayak aku punya teman yang keseluruhan hampir misalnya cerita sama aku yang dia udah habis cutting tadi, itu kebanyakan dari permasalahan keluarga mereka. Contoh, Waduh, contoh. Iya contoh. nggak usah sebut Contoh nama dia kayak kalau misalnya ayah, ibu mereka itu nggak apa ya, sekedar aja deh Nggak hadir gitu. nggak hadir di kehidupan mereka banget gitu loh, kayak kerja mulu atau jadi si anak itu dia nggak ada tempat untuk iya, iya. meluangkan apa ya Berarti mereka ceritanya sendiri. hari-harinya itu loh. Oh iya. jadi mereka mendem gitu semua. Mendiam semuanya. Anak Terus kayak sendiri misalnya sih. broken home. Iya ya, alias broken home. Broken home itu kayak sering banget melakukan hal-hal seperti itu ya Gus ya. Tapi jangan cutting untuk lelaki, jangan dong. Sebenarnya jangan untuk semuanya sih ya. Iya ya. Iya sih, iya jangan semuanya. Jangan buat semua halnya ya guys. Jadi emang kita harus punya kesadaran sendiri bahwa yang sayang sama diri kita ya pertama kali yang diri kita sendiri gitu loh. Ya Kita harus jadi teman terbaik untuk diri kita sendiri. Iya benar. Gitu. Dirasa kalau semisal memang sudah tidak sanggup untuk menopang masalah di hidup kita, gak masalah untuk cari orang-orang terdekat kalian yang Misalnya sangat kalian Viana, sayangi. aku dan Sally, kalian yang butuh teman cerita, kita ada ya. Iya. Ahli profesional juga. Atau kalian coba untuk olahraga sih, olahraga tuh paling bagus, paling Jogging, pas jogging. banget. Gak Iya. apa-apa kalian dikatain FOMO-nya jogging, gak apa-apa, bagus. Iya, bagus. jadi otomatis sehat teman-teman. Kalau malas sekalian. olahraga juga numpain ke hobi nggak apa-apa kok. Iya, betul. Benar Sumpah. banget. Biar nggak Main kepikiran aja, aja biar nggak kepikiran. Roblox, Iya, mabar sama Roblox. gua. Nonton anime, apapun semua guys, please. Apapun, oke? Oke, gitu. Cari hobi kalian, cari apa yang kalian suka di dunia ini, ya. Abis itu apa kek masak, Semua orang punya hobi, cari hobimu. Cari hobi kalian. Benar. Menyibukkan diri ya. Iya. Pokoknya sibuk kan Betul. sibuk. Betul. Kalau kalian suka makeup ya udah sibukkan diri kalian dengan makeup. Iya, kalau kalian suka main bola tuh sampai pagi tidak apa-apa. Iya, Jangan benar. cutting. Intinya kalau misalkan kalian memang sudah merasa nggak kuat, memang cari orang-orang yang sayang sama kalian dan juga orang-orang profesional lainnya, itu penting banget. Karena semua masalah yang ada di dunia ini pasti ada jalan keluarnya. Betul. Kok ada yang tubuh jahat kayak Kesimpulannya, kalau untuk masalah cutting ini kalau aku pribadi ya, kalau emang kalian udah mendem perasaan kalian lama banget, terus rasa kayak pengen cari jalan keluar, jangan ngeluarin lewat cutting. Kayak oke lah, kalian cutting rasanya enak, kayak kalian ngelepas beban. Tapi ya itu kan cuman solusi sementara ya. Ya, Udah gitu, kalau misalnya kalian cutting terus ngeliat sisa bekasnya gitu, pasti kalian nanti ke-trigger lagi. Jadi kalau menurut aku hindari cutting. Kalau emang udah terlalu berat, langsung aja cari pelepasan lain, kayak mungkin lewat hobi atau langsung cerita ke orang-orang dekat. Kalau emang kalian nggak punya orang-orang dekat atau nggak nyaman cerita ke orang-orang dekat, ya udah cari ke profesional kayak psikolog. bener Betul. banget. Kalau orang lain jahat sama kalian, kalian jangan jahat sama diri kalian sendiri. Nah, bener banget teman-teman. Love Kasihan yourself. tahu ini dior kita. Bener sih guys. Ya bener. kan, sedih. Oh. Semangat ya teman-teman semuanya se-Indonesia, Iya. Gak se-Indonesia aja, sedunia. sedunia. Iya, We sedunia. love you. Kalian tidak sendiri.
sayangi diri kalian, temuin hobi, bersibuk diri, dan pasti banyak banget orang yang sayang sama kalian. Benar banget. Oke? Setiap masalah ada jalan keluarnya teman-teman sekalian. Betul. Yes. Kalian harus hidup lebih lama ya guys. Bye. Sekian dulu podcast dari kami. Jangan lupa like, share, and comment, and subscribe. Oke, bye. Cut. Anjay, gue tinggal edit dia. Ya ampun,